ini apa namanya? Aibda ya, Ajun Inspektur Polisi 2. Jadi sudah menjadi bintara tinggi, saya sudah jadi polisi itu 18 tahun. Saya jadi polisi tahun 2002 ya. Kemudian 2004 saya bertugas di Nangro Aceh Darussalam. Tahu Nangro Aceh Darussalam? Tahu. Ya, di mana? Sumatera. Bagus ya. Sumatera sana. Ketika itu lagi konflik bersenjata, Aceh ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Saya 2004 belum lahir ya? Belum lahir. Yang paling tua tahun berapa lahir? Masih ya, masih di angan-angan ya. 2004 saya sudah pegang senjata. Nah, gitu ya. Baik. Anak-anakku sekalian, saya panggil anak-anak ya. Karena ini usia anak saya ini. Ya. Saya punya anak 2, yang satu kelas 3, sekarang mau naik kelas 3 SMP ya. Sama di pondok juga ya. Anak saya hafalannya sudah 11 juz. Kemudian yang laki, anak saya mau naik kelas 1 SMP, hafalannya 6 juz. Kalau bapaknya berapa? Nggak ada ya. Juz-juzan kalau bapaknya, juz advokat, juz koma gitu ya. Baik. Itu saja mungkin perkenalan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saya. Tempat tinggal saya di Sanduwaye, di dekat Polres. Ya. Baik ya, anak-anakku sekalian, hari ini saya datang untuk memberikan pelajaran peraturan baris berbaris. Tapi sebelum kita menginjak pada materi, saya ingin perkenalkan dulu apa itu baris berbaris. Kenapa sih orang-orang harus diajarkan pelajaran baris berbaris? Pelajaran baris berbaris ini, ya anak-anak semua adalah pelajaran inti. Pelajaran apa? Inti. Yang pojok pelajaran apa? Pelajaran makan sate. Pelajaran inti ya. Jadi untuk menjadi orang yang disiplin, untuk menjadi sikap yang bagus, anggap di lapangan ya, menjadi seorang siswa apapun itu, maka disiplin itulah yang memegang peranan yang paling utama. Apa itu disiplin? Siapa yang tahu? Ya, apa disiplin? Hah? Nggak tahu apa disiplin? Yang tahu saya kasih uang. Saya kasih uang 50.000. Nggak percaya? Saya tambahkan 100.000. Jelaskan kepada saya dengan bagus, tepat ya. Disiplin itu ini Pak. Nah, kalau bagus, kalau pas jawabannya saya tambahkan lagi menjadi 300. Nggak percaya? Tambah. Berapa? Hah? Saya kasih uang. Masih. Ya, masih. Dompet masih full. Masih bulan baru. Ya. Ayo, jauh. Siapa yang bisa? Oke, baik. Karena tidak ada yang bisa menjawab, kenapa tidak bisa? Karena Pak belum memberikan kami apa itu disiplin. Begitu ya? Begitu jawabannya. Ya. Baik, anak-anakku sekalian bisa dicatat, dimasukkan dalam pikirannya ya. Saya akan menjelaskan apa itu disiplin. Disiplin itu ya, anak-anakku semua adalah mau ya, mau dan mampu apa? Mau dan mampu melaksanakan apa-apa yang telah dipersyaratkan kepadanya tanpa bisa memilih suka atau tidak suka. Nah, kita urai sekarang ya. Mau dan mampu. Adik-adik mau sekolah di sini kan? Mampu sekolah di sini kan? Nah, untuk mau dan mampu sekolah di Darul Muhsin ya, maka ada syaratnya, benar? Apa syaratnya? Syaratnya menyerahkan ijazah, ya, kemudian diantar sama orang tuanya, ya kan? Kemudian ada syarat utamanya mau mondok, ya, mau mondok, benar kan? Kalau orang yang tidak mau mondok berarti syarat mau dan mampu itu tidak bisa dipenuhi. Nah, ketika anak-anakku semua sudah mau dan mampu kemudian memenuhi syarat,
untuk menjadi santri di pondok pesantren ini, maka apa? Tidak bisa memilih lagi antara suka atau tidak suka, benar? Datang pagi, bangun pagi, biasa di rumah. Bangun jam berapa di rumah? Jam 9 ya? Malah jam 10. Di pondok nggak bisa lagi begitu, ya? Benar nggak? Di pondok nggak bisa lagi begitu. Mau seenaknya, ya? Mau semilih-milihnya gitu kan? Nggak bisa. Mau dan mampu melaksanakan semua yang telah dipersyaratkan kepada kalian tanpa bisa memilih suka atau tidak suka. Ini saya yakin nih, ada yang masih kangen rumah, benar? Malam-malam nangis-nangis, ada? Nah, karena saya pernah mengalami, ya, saya pernah mengalami seperti itu. Jauh dari orang tua, yang sebelumnya kalau mau makan tinggal makan, nyuci lempar baju. Sekarang nggak bisa lagi begitu, benar? Ya, harus mandiri. Maka kata disiplin memegang peranan yang sangat penting, ya. Karena besok siapa tahu nih, ada yang jadi ibu gubernur, ada yang menjadi ibu menteri. Mau? Yang mau menjadi ibu menteri siapa? Angkat tangan. Gak ada kalau laki-laki jadi ibu menteri, gak ada, ya. Siapa tahu ada yang jadi pos tembakau, ada yang menjadi pak kepala desa, ada yang menjadi pak lurah, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada, ya. Angkat tangan jadi presiden, ya. Bukan mimpi, ya, bukan mimpi, ini bukan mimpi, tetapi cita-cita. Ingat ya, bukan mimpi tetapi cita-cita. Orang yang jadi dari pondok pesantren yang menjadi gubernur ada. Siapa? Pak TGB 2 periode. Dia dari santri, dari pondok pesantren. Kemudian ada yang menjadi menteri dari santri siapa? Ibu Khofifah itu, ya. Sekarang jadi gubernur, kemarin jadi menteri. Itu dari santri, ya. Sekolahnya di santri di pondok pesantren. Ada yang menjadi wakil presiden siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada yang pernah jadi presiden siapa? Pak Gus Dur. Jadi orang yang mondok, orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren, ya, untuk menjadi apa saja di republik ini, tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya yakinkan anak-anakku semua yang ada di depan saya ini, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah ini, suatu saat kalau rajin belajarnya, kalau serius belajarnya, pasti menjadi apa yang dicita-citakan. Setuju? Tepuk tangan dulu dong. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah sudah sarawiyah, nggak boleh main kayak anak SD lagi, ya. Ya, harus semangat, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Tadi sudah sampai mana? Mau dan mampu melaksanakan sesuatu yang telah dipersyaratkan kepadanya tanpa bisa memilih suka atau tidak suka. We cannot choose life or dislike. Benar ya? Ya nggak bisa lagi kita pilih mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu nggak bisa, ya. Harus mengikuti apa yang menjadi peraturan di pondok pesantren ini. Benar? Benar. Benar? Benar. Halo? Benar. Kalau saya bilang halo, jawabannya Hai. hai hai. Halo? Halo, halo. Sekarang saya ajarin tepuk dulu biar semangat, ya. Kalau saya bilang tepuk satu, nah tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga. Perhatikan, tepuk tiga. Nah, tepuk empat. 2 kali. Ya. Tepuk satu. Lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Ah, kerepet. Repet. Tepuk empat. Tepuk empat itu 2 kali. Ya, tetet, tetet. Ah, tepuk satu. Tepuk dua.
Dapur 3. Dapur 4. Dapur 5. Dapur 6. Tidur. Dapur 7. Dapur 6. Ya, oke. Masih semangat ya? Semangat. Masih. Ya, oke. Baik, adik-adikku semua, anak-anakku semua, kita lanjutkan ke pelajaran baris berbaris. Kalau di jadwal itu sampai sore, tapi kalau sampai sore saya tidak bisa karena banyak kegiatan yang harus saya laksanakan di kantor ya. Jadi nanti 1 jam atau 2 jam kita pelajaran PBB. Saya nyatakan selesai nanti ya, nanti bisa dilanjutkan sama kakaknya. Karena kalau pelajaran PBB itu ya 4 bulan tidak habis. Saya ketika pendidikan dulu 4 bulan pelajarannya PBB. PBB ya, bagaimana siap, bagaimana hormat, bagaimana istirahat, semua ada. Nah, baik. Sekarang kita mulai dari penghormatan. Apa? Penghormatan. Apa? Ria, apa? Ya, yang ujung. Maju ke depan. Ya. You, maju. Kita mulai dari kata penghormatan. Ada yang tahu apa penghormatan? Ya. Maju. Ada yang tahu apa penghormatan? Tahu. Ada? Ada. Apa? Hormat. Hah? Apa hormat? Penghormatan itu apa? Nggak tahu? Hah? Ya, sini. Ya. Rizal dari mana? Rizal dari mana? Green tuh. Tumben ya. Oh iya, semoga Rizal nanti bisa menjadi anak yang hebat. Cita-citanya apa, Jal? Cita-citanya membahagiakan orang tua. Tepuk tangan. Rizal tak kangen rumah? Hah? Oh, tak kangen rumah ya? Iya. Rizal harus bertahan di sini ya, serius, belajar, hafal Quran, insya Allah ya. Nanti Rizal bisa menjadi anak yang dibanggakan sama orang tuanya. Tepuk tangan untuk Rizal. Rizal, Nangis. duduk dulu. Ya, jangan nyengkeng. Ya, kalau nyengkeng syukuran tut. Oke ya, baik. Kita mulai dari kata penghormatan. Catat ya di pikirannya. Penghormatan itu ya anak-anakku semua adalah sebuah penghargaan. Apa? Sebuah penghargaan. Sebuah penghargaan yang diberikan seseorang kepada orang lain ya dengan keikhlasan berdasarkan apa? Berdasarkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Apa? Indonesia. Ya, siapa yang bisa? Coba uraikan. Penghormatan adalah sebuah penghargaan kepada orang lain yang diberikan dengan ikhlas. Apa? Dengan dasar kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Jadi anak-anakku semua, kalau orang Indonesia itu ya dikenal dengan sopan santunnya. Jangan main dulu ya. Ya, coba serius. Coba apa? Penghormatan apa? Penghormatan apa? Penghargaan. Nasigo? Nasigo? Goreng. Nah, itu kalau tidak memperhatikan tuh nggak bisa. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang ketemu sama kakak kelasnya menghormat gitu kan. Selama ini yang sering dilihat menghormat siapa? Polisi, tentara ya, yang sering dilihat menghormat. Itu adalah sebuah penghormatan yang diberikan seseorang kepada orang lain ya dengan tulus ikhlas sebagai sebuah penghargaan ya. Jadi ketika orang menghormat berarti orang itu sudah menghargai orang lain. Ketika orang lain membalas penghormatannya berarti orang lain itu juga hormat menghargai kita ya.
Jadi bukan tentara polisi saja yang bisa menghormat ya, tetapi kita juga bisa melaksanakannya. Ya. Siapa yang bisa? Apa itu penghormatan? Ada? Ijal? Ya, betul Ijal. Coba Ijal sekarang menghormat. Ya, siap dulu, siap Jal. Ya. Nanti saya ajarkan ya bagaimana siap yang benar ya. Coba menghormat Jal. Hormat, hot. Ya. Benar ini? Ini sudah benar tapi belum sempurna. Coba Jal. Hormat, hot. Kalau ini menghormat belum nyampe. Ya. Sudah sarapan Jal? Sudah. Apa ini ya? Lauknya? Apa lauknya? Sate. Tahu sate? Tahu. Apa? Sayur terong. Kalau biasanya di pondok itu kan makan sate kita. Enggak. Sayur terong. Jadi penghormatan ini ya. Ya. Berkeboran. Ya. Tangan ya. Posisi tangan ini 45 derajat. Kemudian telapak tangan coba. Telapak tangan semua begini. Ya, telapak tangan semua begini. Coba. Ya ini yang ini. Yang noleh ke belakang, Sisipit, ya. Coba begini. Angkat tangan semua. Ya. Sekarang rapatkan semua jarinya. Ya. Rapatkan semua jarinya. Ya, rapatkan semua jarinya ya. Udah? Bukan begini ya, tapi begini. Ya. Ya, rapat semua jari. Oke. Sekarang tarik tangan itu ya ke samping pipi. Ya. Usahakan jari-jari ini tidak menyentuh alis. Saya coba lihat Ijang tuh. Yang senyum Ijang. Ya. Bisa ya? Bisa. Ya, oke. Turun Ijang. Ya. Itu penghormatannya ya. Jadi dia angkat sikunya. Ya. Kalau pakai topi sesuaikan. Jangan sampai menyentuh alis, apalagi menutupi mata. Kalau menutupi mata ngintip dia. Ya. Oke, biar kita praktek ya. Anak-anak semua silakan berdiri. Ya, Jan. Satu Jan. Penghormatan biasa. Ya, coba. Siap, hak. Siap semua. Hadap kiri, hak. Jangan senyum. Berdiri, hak. Hadap, hak. Ya, silakan duduk. Kita kasih teorinya dulu ya, Nanti kalau praktik gampang, teori dulu. Yang penting kalian menguasai teori, baru nanti praktiknya, ya. Men, duduk men. Ya, jadi kalau penghormatan itu ada namanya penghormatan biasa. Yang mana namanya penghormatan biasa? Ya, bukan penghormatan ini say hello ini. Ya, ya coba, bro, ya, berdiri. Kemudian men, ya, berdiri men. Ya. Sekarang itu dari sana, ya, dari sana. Kita contohkan ya, namanya penghormatan biasa. Tapi kalau ketemu paling hormat, ya, coba. Rambutnya gondrong, tapi dipotong ya. Nggak boleh langsung itu harus pendek rambutnya. Dari mana? Dari. Wah, hormat, coba.
penghormatan biasa. Jadi kalau saya ketemu sama komandan saya di lapangan atau di mana, saya hormat. Kalian ketemu sama kakak kelasnya, pembinanya hormat, sama ustadz-ustadznya hormat, itu namanya penghormatan biasa. Ya, apa? Penghormatan biasa. Nah, kita tahu apa itu penghormatan biasa. Ada lagi penghormatan kedua, namanya penghormatan. Hah? Apa itu? Apa? Penghormatan asli. Salah. Aduh. Kalau ada penghormatan biasa, berarti ada penghormatan. Hah? Luar? Luar? Salah. Apa? Hah? Penghormatan eksis. Apa itu? Hah? Penghormatan? Ya, kalau ada penghormatan biasa, seperti tadi ya, ketemu sama bapaknya, sama ibunya, sama seniornya, siapa saja, itu namanya penghormatan. Nah, ada penghormatan kedua, namanya penghormatan kebesaran. Penghormatan apa? Penghormatan. Ya, coba. Diperhatikan saya dulu, perhatikan saya. Jangan ada kegiatan selain melihat saya. Ya. Penghormatan Kebiasaan. sekarang bro. Apa? Kalau saya ada apa bro? Romanyo. Kebiasaan apa? Penghormatan kebesaran. Nah, kapan penghormatan kebesaran ini dilakukan atau diberikan? Dan kepada siapa? Kalau misalnya berapa? Orang penting seperti ya. Apalagi? Hah? Iya. Kalau ada pernah lihat upacara bendera di istana siapa? Apa? Pada bendera merah putih atau pada bendera panji-panji kebesaran. Hormat, senjata. Ya, kemudian kepada almarhumah. Berarti penghormatan kebesaran itu diberikan kepada apa? Satu negara, lambang-lambang negara.